Yang paling mendasar dari kenapa ada investasi adalah lawannya inflasi. Inflasi nih dasarnya. Kenapa ada investasi? Karena ada inflasi. Kalau nggak ada inflasi ya nabung aja udah cukup gitu kan. Sedangkan tabungan itu kan sama inflasi itu mepet banget gitu. Nah, inflasi yang ada yang sering kita dengar ya, inflasi, kenaikan inflasi segala macam, itu kan hanya kebutuhan pokok. Belum lagi ada inflasi yang lain tadi kayak seperti pendidikan, terus kebutuhan hidup yang sekunder gitu kan, harga rumah, kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin lebih besar daripada inflasi pokok. Nah, itu yang kita kejar. Kenapa? Karena ada kebutuhan di masa depan. Nah, kebutuhan di masa depan ini harganya kan naik. Sedangkan kalau kita mengandalkan kenaikan dari tabungan, apalagi kenaikan gaji gitu ya, sedih gitu ya kalau kita ngomong kenaikan gaji gitu kan, belum tentu juga gitu. Apakah kita harus pindah-pindah kantor setiap tahun gitu supaya kenaikannya bisa sampai 30% gitu kan? Bisa aja, tapi ada satu titik kita nggak akan naik gitu, karena udah mentok gitu. Tapi kebutuhan hidup kita juga tetap naik. Nah, itu yang perlu kita jaga. Kenapa ada investasi? Kenapa sih di investasi kok bisa lebih besar? Karena ada sebuah bisnis gitu, ada sebuah proses. Ya, kalau misalkan di saham itu kan ada perusahaan yang berbisnis, bisnisnya bisa nggak, gitu kan? Dia bisnis itu kan tetap menjaga kemampuan perusahaannya supaya bisa berproduksi terus. Ya kan? Dia menjaga inflasi juga. Usahanya itu kan untuk mengejar inflasi juga. Misalkan inflasi dari kenaikan harga bahan bakunya, dia harus untung berapa? Berarti naik dong. Ya, kita ngikut di situ kan di saham. Ya kan, dengan kenaikan itu. Berarti kan kita bisa berusaha untuk ngalahin inflasi yang kita milikin juga secara personal gitu kan, secara kebutuhan hidup kita. Nah, itu perlunya investasi. Kalau kita berbicara milenials kan luas ya. Ada yang udah ngerti saham, ada yang udah ngerti kripto lah gitu, ada yang udah wah canggih-canggih deh kalau anak zaman sekarang gitu ya. Apalagi nanti generasi selanjutnya gitu mungkin udah out of the box banget, kita yang nggak ngerti gitu. Nah, tapi untuk yang masih awam, kita berbicara ada namanya anak tangga dalam kehidupan. Ada anak tangga dalam investasi juga. Kita belajar mulai dari hal yang mudah dulu nih, gitu kan. Atau misalkan kita tadi saya sempat kasih contoh juga waktu kita ngobrol-ngobrol ya, masalah berenang gitu kan. Nggak mungkin kan kalau anak kecil berenang langsung masuk di tengah laut gitu, dilepas di tengah laut. Ya, kalau misalkan sering lihat video gitu kan, anak kecil dilempar di kolam dong. Ya, walaupun di kolam tapi bisa deh gitu. Wah, bisa nih anak kecil, bayi bisa kok dilempar di kolam, tapi itu kan di kolam. Nggak ada orang tua yang ngelempar anak kecil itu langsung di lautan yang luas gitu ya. Ngeri-ngeri sedep juga gitu kan. Di kolam juga kan ada orang tuanya juga gampang gitu kan buat nolongin. Konsepnya sama gitu. Kalau kita mau berenang di lautan gitu kan, kita harus bisa dulu berenang. Dasarnya seperti apa? Ya. Cara berenangnya seperti apa? Ya di kolam yang biasa dulu gitu kan, kolam yang kecil dulu gitu kan, bermain bisa gayanya dulu gitu kan, yang benar dulu caranya gitu. Nah, seperti itu di investasi. Jadi untuk kaum millennials atau generasi selanjutnya, belajar yang dari gampang dulu gitu. Kenalin dulu yang namanya reksadana. Kenapa sih saya dari tadi ngomongin reksadana? Karena itu konsep yang paling mudah. Ya, karena kita nggak perlu mikirin ininya masuknya kemana ya, karena sudah dibantu. Ada orang-orang yang membantu atau ada perusahaan yang membantu kita untuk mengolah dana kita. Kita cukup tahu aja, gitu kan, dana kita aman nggak, masuknya kemana nih? Nanti ada laporannya biasanya. Nah, pahami dulu, tapi gini, di reksadana juga ada beberapa tahap, ada beberapa macam gitu ya, instrumennya. Ada yang isinya saham juga, ada yang obligasi. Nah, kalau belum ngerti obligasi, belum ngerti saham, masuk dulu pasar uang yang tadi saya ceritakan, isinya deposito. Ada sebagian obligasi, tapi biasanya porsinya kecil. Tapi fokusnya mereka adalah ke deposito. Masuk dulu ke situ. Prosesnya seperti apa sih reksadana? Kok dibilang mudah? Proses pencairannya berapa lama? Kok bisa sih dicairin? Kita pegang apa sih di reksadana?
Kalau kita beli, kita dapat apa? Ya, ada namanya unit. Nah, unit itu yang kita pegang. Di reksadana seperti itu. Unit itu kita pegang. Jadi misalkan kita punya 5 unit, kita bisa jual 1 unit aja. Jadi lebih fleksibel gitu kan. Nanti kalau harga unitnya tadi belinya 1.000, terus setelah 5 tahun itu jadi 1.500, berarti kan ada untung 500, ya 500 poin gitu, atau 50% gitu. Ada untung di situ. Nah, kita jual juga fleksibel. Dari 5 itu boleh kita jual 1 dengan harga 1.500. Nanti ada keperluan berikutnya lagi, ternyata harganya udah naik jadi 1.700. Kita jual lagi. Jadi itu hal yang secara konsepnya lebih mudah untuk kita jalanin dulu. Karena nggak memakan waktu lah untuk kita perhatikan. Kalau kita langsung masuk ke saham kan kita harus perhatiin. Kita harus pelajarin dulu perusahaannya, kita harus pelajarin dulu chartnya atau grafiknya atau pergerakan dari apa ya, garis-garis yang kita tidak mengerti itu apa gitu kan. Nah, itu yang harus dipelajarin di awal. Paling nggak reksadana pasar uang dulu. Kalau sudah mengerti reksadana pasar uang, belajar lagi baru nanti reksadana obligasi. Secara otomatis kita belajar juga obligasi itu seperti apa konsepnya. Nanti kalau misalkan kita sudah paham konsep obligasi, boleh tuh beli obligasi langsung. Kayak sukuk yang sekarang nih ya, lagi rame kan, sukuk 17 gitu ya. Terus ada lagi ori gitu kan, ada lagi sukuk tabungan, terus ada lagi yang seri FR segala macam. Itu kita akan ngerti. Karena itu proses belajarnya dari reksadana tadi. Ya, kayak gitu.